Salam diplomat, saya Amelia Anggriani Putri dan saya siap bikin gebrakan. Masalah yang ada pada bisnis saya yaitu yang pertama adalah persaingan yang tinggi, yang kedua ada fluktuasi atau kenaikan harga bahan baku, yang ketiga adanya perubahan selera pelanggan. Produk yang menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya yaitu cireng isi, di mana cireng isi ini nanti akan ada berbagai varian isi dan berbagai varian rasa. Tentunya kami tetap mengedepankan cita rasa yang khas dan kepuasan pelanggan. Solusinya bisa dilakukan dengan yang pertama, diferensiasi produk di mana bisa menawarkan varian isi cireng yang unik dan berbeda. Lalu yang kedua ada manajemen keuangan yang efisien, ketiga ada pemasaran dan riset pasar, lalu yang keempat ada diversifikasi sumber pendapatan, yang kelima ada penggunaan teknologi. Di dalam bisnis ini, saya memilih model B2C karena B2C itu sendiri adalah di mana seorang pemilik usaha kuliner menjualkan cireng isinya langsung pada pelanggan, atau dengan istilah lainnya yaitu pemilik usaha membuat cireng lalu langsung menjualkannya kepada individu atau suatu pelanggan dengan melalui berbagai saluran. Revenue stream atau biasa disebut dengan aliran pendapatan di dalam bisnis cireng isi dapat bervariasi, baik secara online maupun secara offline. Berikut contoh aliran pendapatan yang mungkin ada di dalam bisnis cireng isi. Yang pertama bisa dilakukan dengan penjualan langsung ke pelanggan, biasanya dilakukan dengan penjualan di gerai fisik atau food truck. Yang kedua bisa pemesanan dan pengiriman, baik via telepon maupun via pemesanan online. Yang ketiga ada penjualan grosir, yang keempat ada paket penjualan dan promo khusus, biasanya dilakukan dengan menawarkan promo khusus dan diskon khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada penjualan via online, di mana bisa dipromosikan lewat aplikasi WhatsApp, Instagram, maupun TikTok. Market size atau biasa disebut dengan ukuran pasar. Pada bisnis cireng isi ini akan sangat bergantung pada letak geografis dan preferensi pasar lokal. Misalnya saya akan beroperasi di depan kampus dan tentunya di tengah kota dengan penduduk yang padat, maka kemungkinan ukuran pasarnya akan cukup besar. Target bisnis saya yaitu yang pertama ada lokasi dan demografi, yang kedua ada pemasaran digital, yang ketiga ada harga bersaing, yang keempat ada variasi produk, dan yang kelima ada pemeliharaan pelanggan. Selanjutnya ada marketing plan, di mana tujuan utama bisnis saya yang pertama yaitu meningkatkan penjualan cireng isi baik secara offline maupun online. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk cireng isi ini. Selanjutnya ada langkah-langkah pemasaran. Di sini ada dua cara, yaitu pemasaran secara offline maupun pemasaran secara online. Pemasaran secara offline itu meliputi yang pertama ada lokasi yang strategis, yang kedua ada sampling gratis, dan yang ketiga promosi dan kemitraan lokal. Pemasaran secara online itu meliputi website e-commerce, sosial media, dan kolaborasi dengan food delivery apps. Untuk membuat HPP atau harga pokok produksi di bisnis cireng isi ini, saya perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Untuk proyeksi keuangan di dalam bisnis cireng isi ini melibatkan beberapa langkah-langkah umum. Di antaranya yang pertama ada penentuan tujuan keuangan, yang kedua ada penyusunan anggaran, yang ketiga ada analisis resiko, dan yang keempat ada perencanaan keuangan jangka panjang. Dana yang saya butuhkan untuk memulai usaha bisnis cireng isi saya yaitu kurang lebih 7-8 juta. Itu pun dapat berubah sesuai dengan perubahan harga bahan baku, peralatan, serta perlengkapannya. Untuk dananya itu sendiri akan berdampak pada bisnis saya kurang lebih 80% karena langkah awal untuk membuka atau memulai usaha yang paling penting dan paling susah didapatkan itu adalah modal awal. Yang ingin saya capai dalam bisnis saya selama 3 tahun ke depan, yaitu yang pertama ada peningkatan pangsa pasar, yang kedua tentunya ada inovasi produk, yang ketiga optimalisasi operasional, yang keempat ada pemasaran digital, yang kelima, peningkatan kualitas produk. Yang keenam, ada kemitraan strategis. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan bisnis. Dampak bisnis saya dalam lingkungan sosial, yaitu yang pertama ada menciptakan lapangan kerja, yang kedua ada mendukung petani lokal, yang ketiga ada dampak sosial melalui amal, yang keempat ada keberlanjutan lingkungan.